Sinta, saya ingin tanya aja lagi, saat itu apa yang Anda sampaikan sebenarnya dalam orasi Anda sehingga Anda didatangi polisi? Berkali-kali dia datang ke rumah saya pada saat saya mengumpulkan adik-adik untuk menolak radikalisme di Kota Batu. Cuman persoalannya, Mas, saya memang mengakui bahwa saya salah. Saya menyebutkan institusi itu polisi dan tentara yang sudah mengintimidasi rakyat ini. Gitu loh, Mas. Lah dasar saya apa? Ya saya tidak akan terima kalau tahun 98 akan terulang kembali karena saya sudah pernah digebuki tentara, gebuki polisi. Cukuplah, cukup gitu loh. Jangan kondisi reformasi itu melahirkan KPK lah, melahirkan MK lah. Tetapi semua itu kok menjadi dibegitukan gitu loh. Ini yang saya seorang nenek dari desa yang nggak ngerti Jakarta ya Mas, tetapi saya mengikuti selalu perkembangan politik di Indonesia. Saya nggak terima gitu. Jangan aparat itu dibuat untuk mengintimidasi. Nah, sing diintimidasi Bu Sinta nggak apa-apa, tapi kalau warga yang lain lewat kepala desa lah, lewat polisi lah, lewat tentara, mau jadi apa negara ini nanti? Gitu loh. Iya, iya. Bu Sinta punya dasar berarti ya, punya alasan kenapa kemudian berorasi demikian, bahkan kalau tidak salah sempat mengambil diksi musuh begitu ya. Iya betul, betul ya. Nah, betul, ini karena pengalaman saya masa lalu ya. Saya melihatnya itu gini, mohon maaf, saya melihatnya begini Mas. Itu kepala desa ngapain sih dikumpulkan? Nah, satu. Itu Aiman nih di Jakarta itu kenapa itu sampai tengah malam dipanggil ke polisian dan sebagainya? Apa dikira saya buta informasi ya? Ya enggak lah, itu loh. Dan yang menyakitkan lagi, kemarin saya diuntak itu ketemu sama Mas Butet. Memang betul-betul dia disuruh menandatangani, tidak boleh bicara politik. Nah ini gimana ini? Seorang budayawan tidak boleh berbicara politik dan harus bertanda tangan. Yang nyuruh siapa? Ya polisi lah. Itu. Apakah jangan ini... Mas, jangan seperti tahun 98 terulang kembali. Jangan, sudah cukup sudah. Baik, apa tolong, ini serupa Bu dengan Jokowi, yang di tahun 98? Tolong. Jangan merintahkan yang enggak. Itu loh Mas. Iya Bu Sinta, apakah ini memang serupa dengan yang tahun 98 begitu? Serupa persis dalam artian mulai dari ada intimidasi kemudian akhirnya berujung kepada ramai begitu ya. Nah kalau 98 itu vulgar Mas, vulgar. Saya dibawa ke Kodim lah, dibawa ke Polres. Kalau ini belum lah, harapan saya jangan sampai ya. Iya, makanya oknum polisi, oknum tentara misalnya dapat perintah, kalau itu tidak menyejukkan masyarakat ya jangan dilakukan, karena tupoksinya kan melindungi rakyat. Itu loh. Baik. Sedih Mas saya, jangan sampai 98 itu terulang lagi. Cukup lah. Saya dulu di Promek Mas, jadi ngalami digebuki tentara, gebuki polisi itu ngalamin saya. Nah untuk itu saya enggak rela kalau anak-anak sekarang, anak cucu saya diperlakukan kayak begitu tuh, enggak rela saya. Baik. Tuh. Ya, itulah pernyataan dari Nenek Sinta. Saya kira kita lihat sendiri bagaimana para aparat di NKRI ini tidak lagi netral dan kemudian mereka terkesan berpihak kepada satu golongan yang kita tahu sendiri. Meskipun saya tidak sebut secara belak-belakan, sahabat-sahabat mungkin bisa mengetahui sendiri. Dan tentu kita sangat apresiasi apa yang menjadi perjuangan Nenek Sinta ini. Beliau betul-betul tahu bagaimana kehidupan di masa Orde Baru dan kemudian berjuang sampai bangkitnya reformasi. Saya kira ini sudah menjadi contoh yang konkret bahwa jangan sampai para tangan-tangan besi yang haus akan kekuasaan bisa membangkitkan Orde Baru jilid 2 yang selama ini menjadi ketakutan kita.
dan tidak ingin kita rasakan. Cukup pendahulu-pendahulu kita saja yang merasakan bagaimana pahitnya kehidupan di Orde Baru tersebut. Saya kira sahabat-sahabat sudah bisa menilai bahwa aparat saat ini sudah tidak netral lagi, melainkan sudah berpihak terhadap satu pasangan calon presiden ataupun wakil presiden, yang dimana calon ini di-backing oleh rezim yang kita tahu sendiri ingin membangun sebuah dinasti di negara ini yang memprioritaskan keluarganya untuk menjadikan sebagian besar untuk masuk di dunia politik, di rumah pemerintahan, bagaimana agar mengangkangi Indonesia dan memperbudak seluruh rakyat Indonesia yang hanya berpikir persoalan perutnya, berpikir soal bagaimana agar bisa memperkaya dirinya dan tidak pernah berpikir generasi-generasi lain yang mempunyai potensi yang luar biasa, dan tentu tidak pernah berpikir soal kehidupan rakyat Indonesia. Saya kira ini yang harus kita lawan dengan cara apapun, bahkan dengan cara yang keras, dan kita harus tetap support adik-adik kita mahasiswa yang bergerak hari ini maupun Nenek Sinta yang berjuang bagaimana agar Orde Baru tidak lagi bangkit. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga ada hikmah dari video yang saya up. Semoga sehat selalu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.